Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilan Safitri, mahasiswa IAIN Batu Sangkar, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas kelompok materi ke-13 dan 14, yaitu tentang penelitian eksperimen dan penelitian deskriptif. Ayo kita masuk ke penelitian eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Ada 4 faktor dalam penelitian eksperimen. Yang pertama adalah hipotesis, yang kedua variabel independen, ketiga variabel dependen, dan keempat adalah subjek. Kemudian macam-macam desain penelitian eksperimen terbagi menjadi 4, yaitu pertama pre-experimental design, yaitu penelitian ini belum termasuk eksperimen yang sungguh-sungguh sebab masih terdapat variabel luar yang juga ikut berpengaruh atas terbentuknya variabel dependen. Yang kedua true experimental design, yaitu peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Yang ketiga, factorial design, yaitu dapat mengamati kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen. Yang keempat yaitu quasi experimental design. Desain ini memiliki kelompok kontrol, namun tidak bisa berfungsi secara penuh untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Kemudian karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib ketat, baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung maupun secara random. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian dan meminimalkan variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen. Kemudian validitas internalnya mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimen yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. Kemudian validitas eksternalnya berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan menggeneralisasikan pada kondisi yang sama. Kemudian salah satu lagi karakteristiknya yaitu semua variabel penting diusahakan konstan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Kemudian tujuan penelitian eksperimen. Tujuan penelitian eksperimen yaitu untuk mengetahui keadaan sebab akibat yang dipengaruhi oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Proses penelitian eksperimen, langkah-langkahnya yaitu melakukan kajian secara induktif yang berkaitan dengan permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan studi literatur yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Kemudian kita membuat rencana penelitian, kemudian melakukan kegiatan eksperimen, mengumpulkan data hasil eksperimen, kemudian mengelompokkan kegiatan eksperimen. Kemudian mengelompokkan dan mendeskripsikan data setiap variabel, melakukan analisis data dengan teknik statistik yang sesuai, dan terakhir yaitu membuat laporan penelitian eksperimen. Kemudian kita masuk ke penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tapi tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan secara luas. Dalam arti kata lain, penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena pada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana berkaitan dengan suatu permasalahan yang diteliti.
Tujuan penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan temuan-temuan penelitian berdasarkan data-data yang dianalisis. Yang kedua, menjelaskan hasil deskripsi penelitian yang telah ditemukan berdasarkan data-data tersebut. Yang ketiga, memvalidasi kebenaran dan keakuratan hasil temuan tersebut. Kriteria penelitian deskriptif ini yaitu tujuannya haruslah spesifik, fokus, dan tidak melebar pada bidang lain. Data-data yang digunakan merupakan fakta-fakta yang berupa fenomena, peristiwa berdasarkan kejadian dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini harus menarik dan layak untuk dibahas atau diteliti supaya mendapatkan hasil dengan sudut pandang yang baru di masyarakat. Kemudian waktu dan tempat yang digunakan harus jelas dan rinci supaya penelitian ini berlangsung dengan sempurna dan proses analisis dapat secara sistematis dan urut. Yang kelima, hasil penelitian sangat memperhatikan proses analisis, waktu dan tempat yang sistematis sehingga hasil yang didapatkan detail dan jelas. Karakteristik penelitian deskriptif. Yang pertama itu tujuannya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan variabel subjek studi. Tidak perlu adanya kelompok kontrol sebagai pembanding. Kemudian pengumpulan data dilakukan selama satu tahap atau periode dalam penelitian. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, yaitu berupa survei sampling. Wilayah yang dapat digunakan sebagai objek penelitian adalah terbatas, yaitu berupa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau sebagainya. Kemudian hasil penelitian disajikan berdasarkan data-data yang ditemukan dan dianalisis secara mendalam. Kemudian penyajiannya bisa berupa berbentuk grafik, tabel silang, atau distribusi frekuensi. Kemudian perhitungnya dilakukan berupa proporsi, rata-rata, persentase, simpangan baku, rasio, dan sebagainya, disesuaikan dengan ukuran data yang didapatkan. Langkah-langkah dalam penelitian deskriptif yaitu: 1. Kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang spesifik dan signifikan untuk dicari solusinya dengan metode penelitian deskriptif. Yang kedua, merumuskan dan membatasi permasalahan secara spesifik. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Yang keempat, kita dapat melakukan studi pustaka dengan sumber-sumber berdasarkan permasalahan yang diteliti. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keenam, kita dapat menentukan metode yang akan digunakan. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data temuan penelitian dengan teknik statistik. Yang terakhir yaitu membuat laporan penelitian berdasarkan sistematika. Dapat kita tampilkan kesimpulan dari metodologi dua penelitian ini, yaitu eksperimen dan deskriptif. Yang pertama, dalam penelitian eksperimen itu kita dapat memanipulasi subjek atau variabel. Kita dapat mengatur, mempengaruhi variabel tersebut. Sedangkan penelitian deskriptif ini kita mengamati variabel-variabel tersebut dengan mengumpulkan fenomena dan data-data yang ada dalam masyarakat yang kita teliti itu. Jadi itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.